Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mudrika Zain dengan NIM 2210802028. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen inovasi yang berjudulkan ISO dan ISO 56000. International Organization for Standardization atau ISO adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 23 Februari tahun 1947 yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional dari setiap negara. ISO mengembangkan dan menerbitkan standar internasional untuk berbagai industri teknologi dan layanan. Standar ISO yakni ada ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, ISO 45001 Sistem Manajemen K3, ISO 22000 Sistem Manajemen Keamanan Pangan, ISO 50001 Sistem Manajemen Energi, dan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Untuk materi ini kita akan membahas ISO 56000. ISO 56000 series adalah standar internasional yang dibuat untuk membimbing organisasi dalam mengelola inovasi secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuan utamanya membantu organisasi menciptakan nilai melalui inovasi, baik itu produk, layanan, proses, model, bisnis, dan lain-lain. Terdiri dari apa ISO 56000? Seri standar ISO 56000 terdiri dari 7 pedoman utama. Yang pertama, konsep dasar ISO 56000 2020 dan prinsip manajemen inovasi revisi 2025. Yang kedua, sistem manajemen inovasi ISO 56001 2024 persyaratan. Yang ketiga, sistem manajemen inovasi ISO 56002 2019 panduan. Yang keempat, alat dan metode ISO 56003 2019 tentang kemitraan inovasi. Yang kelima, penilaian manajemen inovasi ISO 56004 2019. Yang keenam, alat dan metode ISO 56005 2020 tentang manajemen kekayaan intelektual. Yang keenam, yang ketujuh, ISO 56006 alat dan metode pada manajemen intelijen strategis. Yang kedelapan, ISO 56067 alat dan metode manajemen ide. Yang kesembilan, alat dan metode ISO 56008 tentang manajemen motivasi inovasi. Inovasi adalah intensitas baru atau yang berubah seperti produk, layanan, proses, model, atau metode yang mewujudkan atau mendistribusikan kembali nilai. Inovasi adalah tentang hasil, bukan hanya proses kreatif. Jika Anda berbicara mengenai proses, katakanlah aktivitas inovasi agar lebih jelas. Kebaharuan dan nilai. Kebaharuan dan nilai adalah kontekstual. Apa yang dianggap inovatif tergantung pada bagaimana organisasi dan pemangku kepentingan memandangnya. Contohnya, solusi yang baru dibagi perusahaan, meskipun Anda sudah di tempat lain, akan tetap menjadi inovasi bagi Anda. Jenis inovasi. Inovasi bukan hanya bentuk fisik, melainkan bisa juga sebuah layanan, sebuah proses, sebuah model bisnis, suatu model dalam melakukan sesuatu. Jenis nilai yang direalisasikan, yakni ada 6. Yang pertama, inovasi pertumbuhan. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Yang ketiga, inovasi strategis. Yang keempat, inovasi produktivitas. Yang kelima, inovasi lingkungan. Dan yang keenam, inovasi sosial. Jenis inovasi berdasarkan tingkat kebaharuan. Yang pertama, inovasi pertambahan. Perbaikan atau peningkatan kecil pada produk, layanan, proses, atau model bisnis yang ada. Yang kedua, inovasi sedang. Inovasi yang melibatkan lebih signifikan perubahan yang lebih dari sekedar inovasi
inkremental namun berdasarkan konsep yang sudah ada. Yang ketiga, inovasi radikal. Inovasi yang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, seringkali mengubah pasar atau industri. Jenis perubahan atau dampak inovasi atau dampak. Yang pertama, inovasi yang mengganggu tatanan yang ada. Yang kedua, inovasi transformatif atau mengubah secara mendasar. Prinsip sistem manajemen inovasi yakni ada 8. Yang pertama, realisasi nilai, memberikan manfaat dari peluang yang mewujudkan nilainya. Yang kedua, pemimpin yang fokus pada masa depan, mengembangkan pemimpin yang visioner dan inspiratif dengan pandangan ke depan. Yang ketiga, arah strategis, menyelaraskan inovasi dengan misi dan visi organisasi. Yang keempat, budaya, menumbuhkan nilai, keyakinan, dan perilaku bersama. Yang kelima, memanfaatkan wawasan, memanfaatkan pengetahuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Yang keenam, mengelola ketidakpastian, merangkul resiko dan ambiguitas sebagai peluang. Yang ketujuh, kemampuan beradaptasi, menanggapi kondisi dan persyaratan yang berubah. Yang kedelapan, pendekatan sistemik, mengelola inovasi menggunakan perspektif sistem. Sekian materi ISO dan ISO 56000 yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.